Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Winggaters. Apa kabar malam ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan dilindungi dari segala hal. Kembali lagi bersama saya di Lawana Wingate. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang akan membawamu ke sisi lain dari realitas, di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi kabur. Namun, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengingatkan, cerita yang akan saya sajikan ini hanyalah fiksi belaka, sebuah hiburan yang terinspirasi dari beragam kisah misteri. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu hanyalah sebuah kebetulan. Tak perlu lama-lama lagi, ini dia ceritanya. Malam itu desa kecil yang berada di pinggiran hutan mendadak menjadi ramai. Desa itu sebenarnya biasanya sangat tenang, apalagi saat malam hari. Hanya ada suara jangkrik, sesekali burung hantu yang bersuara dari kejauhan, dan desir angin yang melewati pepohonan bambu di pinggir rumah warga. Tetapi malam itu berbeda. Orang-orang keluar rumah, membawa lampu minyak, ada juga yang menyalakan obor, berkumpul di jalan tanah desa, dan wajah mereka terlihat cemas. Semua orang membicarakan satu hal yang sama, hilangnya seorang gadis bernama Sekar Ayu. Sekar Ayu bukan gadis sembarangan di desa itu. Dia dikenal sopan, ramah kepada semua orang, dan punya suara yang merdu saat menembang tembang Jawa. Banyak yang bilang Sekar Ayu diwarisi bakat dari almarhum ibunya yang dulu juga seorang sinden desa. Setiap ada acara hajatan, orang selalu meminta Sekar Ayu untuk menyanyi atau sekadar menari diiringi gamelan tua milik desa. Senyumnya lembut, tutur katanya halus, dan tatapan matanya selalu menenangkan. Karena itulah hampir semua warga menyayanginya. Namun, entah mengapa malam itu Sekar Ayu menghilang tanpa jejak. Terakhir kali ada yang melihat dia sedang berjalan seorang diri melewati jalan setapak yang mengarah ke panggung gamelan tua di tengah desa. Panggung itu sebenarnya sudah lama tidak digunakan. Kayu-kayunya sudah mulai lapuk, beberapa bagian atapnya bolong, dan debu menutupi hampir semua sudut. Anak-anak kecil sering dilarang bermain ke sana karena katanya angker. Apalagi, menurut cerita orang tua, panggung itu dulu pernah dipakai untuk sebuah pertunjukan wayang yang berakhir tragis. Sejak saat itu, panggung gamelan tua dianggap tempat yang keramat. Seorang ibu tua berteriak di antara kerumunan, "Aku ndelok duyu, aku sing weruh." Sekar Ayu mlakuning kono, nganggo jarik ijo karo kebaya putih. Dheweke ora noleh-noleh, mong lurus wae menyang panggung gamelan. Warga lain menimpali, "Loh, kok berani ya dia kesana sendirian?" Wong kabeh wong wewedi, ora ono sing wani nyedak panggung iku pas bengi. Sejak kabar itu menyebar, suasana jadi makin mencekam. Sebagian warga percaya kalau Sekar Ayu mungkin diculik orang, tetapi ada juga yang berbisik-bisik kalau dia tidak sekadar hilang, melainkan dipanggil oleh sosok gaib yang sudah lama melegenda di desa mereka, Nyi Laraswati. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk siapapun meremang. Nyi Laraswati, konon dulunya seorang sinden cantik pada zaman dulu. Suaranya merdu dan wajahnya memesona. Namun, kisah hidupnya berakhir dengan tragis. Dia dikabarkan dijadikan tumbal dalam sebuah ritual pesugihan oleh seorang dukun kaya raya. Sejak saat itu, arwahnya dipercaya tidak tenang, gentayangan, dan sering muncul untuk menjerat gadis-gadis muda yang memiliki suara merdu. Katanya, setiap beberapa tahun sekali akan ada satu gadis desa yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dan suara sinden terdengar samar di sekitar panggung gamelan tua. Seorang bapak tua yang rambutnya sudah memutih angkat bicara dengan suara bergetar, "Wis tau kedadean kaya ngene biyen, ora mang sepisan, gadis-gadis ayu sing suarane merdu, sing disenengi wong akeh, yo iku sing disenengi Nyi Laraswati. Sekar Ayu saiki entuk giliran." Beberapa orang langsung menutup mulut, ada yang merinding, ada juga yang beristighfar pelan. Malam itu, semakin lama suara warga makin gaduh. Ada yang ingin segera mencari Sekar Ayu, ada yang melarang karena takut justru ikut hilang. Ada juga yang menyarankan memanggil dukun desa. Sementara itu, seorang pemuda bernama Jaka yang dikenal dekat dengan Sekar Ayu tidak bisa tinggal diam. Dia bersikeras untuk mencari keberadaan Sekar Ayu malam itu juga. "Aku ora bakal meneng weh,
Aku kudu golek Sekar. Ora peduli piye karene, katanya dengan penuh emosi. Beberapa teman sebayanya mencoba menahannya, tapi akhirnya ada 3 pemuda lain yang ikut menemani. Mereka membawa obor dan berjalan menuju arah panggung gamelan tua. Langkah mereka berat, karena setiap kali mendekati area panggung, suasana terasa semakin dingin. Angin malam berhembus kencang, suara serangga tiba-tiba hilang, dan hanya suara dedaunan bergesekan yang terdengar. Ketika jarak tinggal beberapa meter dari panggung itu, samar-samar terdengar suara gamelan. Suaranya pelan, tapi jelas. Suara gong, kendang, dan saron yang saling bersahutan. Yang paling membuat mereka merinding adalah suara sinden yang mengalun lirih. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara Sekar Ayu. Jaka terdiam. Wajahnya pucat. Kau krungu ora? Suara iku suarane Sekar, katanya dengan mata melebar. Teman-temannya saling pandang. Sebagian sudah ingin mundur. Namun Jaka tetap melangkah maju, mendekati panggung itu. Obor yang mereka bawa tiba-tiba bergetar nyalanya, seolah-olah ada angin yang berhembus dari arah panggung. Padahal, anehnya, dedaunan pohon di sekitar tidak bergerak sama sekali. Semakin dekat. Suara gamelan itu mendadak berhenti. Sunyi, yang terdengar hanya detak jantung mereka sendiri yang berdegup kencang. Ketika Jaka menaiki tangga kayu panggung yang sudah rapuh, tiba-tiba dia merasakan bau wangi bunga melati yang sangat menyengat. Padahal di sekitar tidak ada pohon melati. Wangi itu semakin kuat, bercampur dengan bau anyir seperti darah. Jaka menoleh ke belakang, tapi teman-temannya sudah mundur beberapa langkah. Mereka ketakutan dan hanya bisa menatap dari jauh di atas panggung. Samar-samar terlihat sosok perempuan duduk bersimpuh. Rambutnya panjang terurai, kebaya merahnya lusuh, wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan. Sosok itu menunduk, tetapi bibirnya terlihat bergerak seakan sedang menembang tembang Jawa. Suaranya lirih, mendayu, tapi membuat bulu kuduk berdiri. Jaka terpaku, tubuhnya kaku, dan dia hanya bisa berbisik pelan, Sekar, opo kui kowe? Cibit. Sosok itu mendongak, wajahnya pucat, matanya hitam pekat tanpa bola mata, dan bibirnya tersenyum tipis dengan darah yang mengalir. Dengan suara serak bercampur nyanyian, sosok itu berkata, "Aku Dudu Sekar, aku Nyi Laraswati." Malam itu setelah kejadian suara gamelan berhenti mendadak. Warga desa semakin yakin bahwa hilangnya Sekar Ayu ada hubungannya dengan legenda lama yang selama ini hanya dibicarakan dengan berbisik. Nama yang muncul dari bibir mereka sama Nyi Laras. Anak-anak muda banyak yang belum tahu jelas siapa sebenarnya sosok itu. Hanya mendengar sepintas dari cerita orang tua. Namun bagi orang-orang tua desa, nama itu adalah bagian dari masa lalu kelam yang ingin mereka kubur, tetapi tidak pernah bisa hilang. Di sebuah rumah joglo tua, para sesepuh desa berkumpul. Mereka duduk melingkar sambil menyalakan lampu minyak. Wajah mereka tegang. Salah satu di antara mereka, Mbah Darmo, yang dikenal paling tua, mulai membuka mulut. Suaranya berat, pelan, tapi setiap kata yang keluar membuat bulu kuduk berdiri. Kowe kabeh kudu ngerti, Nyi Laraswati, kui dudu wong sembarangan. Biyen sinden paling ayu sing tau ana ning kenep. Suarane aiso ngegawe wong nangis, aiso ngegawe wong kesengsem, lan aiso ngegawe wong kina guna-guna. Nanging nasibe ora apik. Dheweke dadi tumbal pesugihan, lan saiki arwah ora aiso meneng. Orang-orang yang mendengar langsung terdiam. Hanya bunyi kayu terbakar di tungku yang terdengar, menambah suasana mencekam. Mbah Darmo melanjutkan ceritanya, kini dengan nada yang lebih lirih, seakan takut kalau ada yang mendengar di luar rumah. Konon, puluhan tahun lalu, ada seorang juragan kaya di desa. Hartanya melimpah sawahnya luis, dan dia memiliki banyak pengikut. Tapi semakin banyak kekayaannya, semakin besar pula rasa tamaknya. Juragan itu ingin kekayaannya tidak pernah habis, bahkan ingin dihormati sampai keluar daerah. Karena itu dia mendatangi seorang dukun yang terkenal sakti dan licik. Dukun itu memberi syarat, jika juragan itu ingin kekayaan abadi, dia harus memberikan tumbal yang tidak sembarangan. Tumbal itu harus seorang gadis yang disukai banyak orang, yang suaranya mampu menggoyahkan hati, dan yang kecantikannya tidak bisa disangkal.
Pilihan jatuh pada seorang sinden muda bernama Laraswati. Saat itu Laraswati baru berusia 20 tahun. Wajahnya cantik dengan kulit kuning langsat, matanya teduh, dan rambut panjang hitam selalu disanggul rapi setiap kali menari atau menembang. Suaranya begitu merdu, hingga setiap kali dia bernyanyi, diiringi gamelan, orang-orang desa bisa sampai lupa waktu. Banyak lelaki ingin melamarnya, tetapi Laraswati selalu menolak dengan halus. Dia bilang, panggilan hatinya hanya untuk seni dan untuk menghibur masyarakat. Namun, takdir berkata lain. Suatu malam, setelah selesai pentas wayang di panggung tua desa, Laraswati diajak pulang oleh beberapa orang suruhan juragan. Dia percaya saja karena mereka orang-orang yang dikenalnya. Tapi ternyata, malam itu dia tidak pernah kembali lagi ke rumah. Beberapa hari kemudian, orang-orang menemukan selendangnya tergeletak di pinggir sungai dengan bercak darah. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, hanya selendang itu. Sejak saat itu, Laraswati hilang. Tidak ada yang tahu nasibnya, tapi gosip yang beredar mengatakan dia dijadikan tumbal pesugihan. Mbah Darmo menunduk lama. Matanya menerawang seakan masih mengingat kejadian itu. Aku isih kelingan. Waktu kui aku isih bocah cilik. Waktu wong-wong nemokake selendang Laraswati, kabeh wong padha nangis. Nanging wong-wong ora anating waning lawan juragan. Amarga kui wong sugih, duwe pengaruh gede. Wong sing wani ngomong jelek bab doeke, kabeh entek siji-siji. Ana sing mendadak lara, ana sing ilang, ana sing omah kobong. Seiring berjalannya waktu, juragan itu memang semakin kaya. Tapi anehnya, kekayaan itu tidak pernah membawa kebahagiaan. Istrinya meninggal mendadak, anak-anaknya satu persatu mati dengan cara mengenaskan. Dan pada akhirnya, juragan itu sendiri meninggal dengan tubuh gosong, seperti terbakar api. Banyak orang percaya bahwa itu adalah kutukan dari tumbal pesugihan yang dia lakukan. Namun cerita Nyi Laraswati tidak berhenti di situ. Sejak kematiannya, orang-orang sering mendengar suara sinden tengah malam dari panggung gamelan tua. Kadang-kadang, orang yang lewat dekat hutan mendengar suara perempuan tertawa kecil, lalu diiringi tembang Jawa yang merdu tapi menyeramkan. Bahkan ada beberapa gadis muda yang pernah mengaku bermimpi didatangi seorang perempuan berkebaya merah yang meminta mereka ikut menari. Gadis-gadis itu selalu sakit setelahnya. Sebagian hilang tanpa jejak. Orang-orang desa akhirnya percaya bahwa arwah Laraswati tidak tenang. Dia menjadi sosok gaib yang dikenal sebagai Nyi Laraswati, seorang sinden dari dunia lain yang menjerat gadis-gadis muda untuk dijadikan penerusnya. Sing suarane merdu, sing katon ayu, iku sing disenengi. Sopo wae sing kepilih bakal dadi sinden pesugihan lan ora bakal bali dadi manungsa. Begitu kata orang-orang tua setiap kali memperingatkan anak cucunya. Malam itu, setelah mendengar penjelasan Mbah Darmo, wajah-wajah warga terlihat semakin pucat. Mereka sadar Sekar Ayu memiliki semua ciri-ciri yang disebutkan. Cantik, suaranya merdu, dan sangat disayangi warga. Mereka mulai percaya bahwa hilangnya Sekar Ayu bukan kebetulan, tapi sudah ditentukan sejak lama. Iki wes wayahi, Nyi Laraswati njupuk maneh tumbal anyar, kata seorang ibu tua dengan suara bergetar. Di luar rumah joglo itu, angin malam berhembus kencang. Pohon bambu bergesekan seperti orang sedang berbisik. Suasana desa semakin mencekam. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah, pintu-pintu ditutup rapat, dan lampu minyak dinyalakan sepanjang malam. Namun tetap saja, di kejauhan terdengar samar-samar suara gamelan mengalun, pelan tapi jelas. Beberapa warga yang mendengarnya langsung merapatkan selimut dan menutup telinga, berharap suara itu segera hilang. Tapi bagi yang percaya, suara itu adalah tanda bahwa Nyi Laraswati sedang menari di dunia lain, menjemput penggantinya. Kisah Nyi Laraswati semakin menakutkan karena ada satu kepercayaan yang masih beredar. Konon, setiap kali bulan purnama jatuh di malam Jumat Kliwon, bayangan seorang perempuan akan terlihat duduk di panggung gamelan tua, lengkap dengan kebaya merahnya. Dia menembang, tangannya bergerak pelan seolah menari, dan di belakangnya selalu ada cahaya merah seperti api yang membara. Siapapun yang berani menatapnya terlalu lama akan kehilangan kesadaran, lalu bangun hanya untuk menemukan dirinya sudah berada di dalam dunia lain, dunia pesugihan. Mbah Darmo menutup ceritanya dengan suara lirih, hampir seperti bisikan, "Saiki wis wayahe maneh, Sekar Ayu kuwi
tumbalanya. Ora gampang kanggo nyelamet amarga yen wis kecantol karo Nyi Laraswati, ora ono manungsa sing aiso narik bali. Warga yang mendengarkan merasakan ketakutan yang sama. Sebagian hanya bisa berdoa, sebagian ingin segera pergi dari desa malam. Itu juga, tetapi bagi mereka yang masih punya harapan, seperti Jaka, cerita itu justru membuat tekadnya semakin kuat. Dia tidak mau percaya kalau Sekar Ayu sudah tidak bisa diselamatkan. Baginya, legenda hanyalah legenda. Dan kalaupun benar, ada arwah gentayangan, pasti ada cara untuk melawan. Namun di balik keberaniannya, ketakutan tetap menggerogoti hati kecilnya. Karena siapapun tahu, melawan pesugihan berarti melawan sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Sesuatu yang sudah menelan banyak korban selama puluhan tahun. Dan malam itu, di tengah suara gamelan samar yang terus terdengar dari kejauhan, semua orang di desa tahu, legenda Nyi Laraswati bukan sekadar dongeng untuk menakut-nakuti anak kecil. Itu adalah kenyataan yang kembali menampakkan wajahnya. Kali ini, melalui hilangnya seorang gadis bernama Sekar Ayu. Malam itu suasana desa semakin mencekam. Setelah cerita Mbah Darmo menyebar dari mulut ke mulut, tidak ada satupun warga yang berani keluar rumah sendirian. Jalan tanah yang biasanya sunyi hanya diterangi oleh lampu minyak yang diletakkan di panorama. Angin malam bertiup pelan, membawa suara-suara aneh yang seolah datang dari arah panggung gamelan tua. Beberapa warga yang masih terjaga mengaku mendengar suara gamelan lirih dari arah sana. Awalnya hanya samar, seperti pukulan kendang dan saron yang dipetik pelan. Tetapi semakin lama, bunyinya makin jelas. Orang-orang yang mendengar saling pandang, ada yang langsung menutup telinga, ada juga yang berani mengintip keluar rumah. Seorang pemuda yang duduk di beranda berbisik pada temannya, "Cau krungu ora? Iki jelas suara gamelan." Padahal panggung wis suwe ora tau dienggo. Temannya yang wajahnya pucat hanya mengangguk tanpa berani berkata banyak. Ketika beberapa warga akhirnya memberanikan diri mendekat ke arah panggung, suara gamelan itu mendadak berhenti. Hening, hanya suara angin yang berhembus melewati dedaunan. Namun, saat mereka berhenti di pinggir lapangan tempat panggung itu berdiri, terdengar suara lain yang lebih membuat bulu kuduk berdiri. Suara sinden melengking, panjang, seolah-olah ada pertunjukan wayang tengah malam. Suara itu begitu indah, sekaligus menyeramkan. Nadanya mengalun naik turun, khas tembang Jawa yang biasanya dipakai untuk mengiringi lakon wayang. Tapi ada sesuatu yang aneh, karena suara sinden itu tidak terdengar seperti suara manusia biasa. Ada gema yang membuatnya seperti datang dari dua dunia sekaligus. Dunia nyata dan dunia gaib. Orang-orang yang mendengarnya langsung merinding. Beberapa bahkan menutup mulut sambil beristighfar pelan. Seorang ibu tua berbisik dengan suara bergetar, "Astagfirullah, kuis suara Nyi Laraswati. Wis jelas, Sekar Ayu wis diincar." Yukep membuat semua orang terdiam. Mereka sadar, legenda yang selama ini mereka dengar ternyata bukan sekadar dongeng. Panggung gamelan tua itu tampak menyeramkan di bawah cahaya bulan. Kayu-kayunya yang sudah lapuk terlihat menghitam, beberapa bagian dinding bolong, dan kain kelir yang dulu dipakai untuk pertunjukan wayang masih tergantung meski sudah sobek-sobek. Anehnya, meskipun tidak ada orang di sana, beberapa bagian panggung terlihat seperti ada bayangan bergerak. Samar-samar terlihat sosok-sosok duduk bersila, seolah sedang menonton pertunjukan Jaka, yang sejak awal tidak bisa tinggal diam, melangkah maju mendekati panggung. Teman-temannya menahan, tapi dia menepis. "Aku kudu yakin, yen tenan ana Sekar Ayu. Aku kudu ngerti." Dengan langkah berat, dia menaiki tangga kayu yang berderit pelan setiap diinjak. Obor di tangannya bergetar, nyalanya goyah, seolah-olah ada angin bertiup hanya di sekitar panggung itu. Ketika sampai di atas, Jaka merasakan hawa dingin yang berbeda dari udara malam biasa. Bulunya merinding, keringat dingin mengalir di punggung. Dia melangkah perlahan, menatap ke arah tengah panggung. Sekilas dia melihat sesuatu. Sebuah gamelan tua yang dulu pernah dipakai untuk pertunjukan wayang. Tapi gamelan itu sekarang sudah berkarat, beberapa bilahnya patah, dan kendang yang ada di sampingnya sobek. Anehnya, meskipun rusak, tadi jelas ada suara gamelan yang keluar dari situ. Jaka mendekat, menunduk untuk memperhatikan gamelan itu. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menembang lirih dari balik kelir sobek. Suaranya begitu dekat,
membuat jantung Jaka berdetak kencang. Dia menelan ludah, lalu berusaha berkata, "Sekar, kau ning konote." Tidak ada jawaban, hanya suara tembang yang semakin keras. Ketika dia mengintip dari celah kain kelir, matanya hampir tidak percaya. Di balik kain itu, samar-samar terlihat sosok perempuan duduk bersimpuh. Rambut panjangnya terurai, kebaya merahnya lusuh, dan wajahnya samar tertutup bayangan. Sosok itu menunduk, bibirnya bergerak, dan suara tembang keluar. Darinya, Jaka memanggil lagi, kali ini lebih keras. "Sekar, iki aku." "Jaka!" Perlahan, sosok itu mendongak. Wajah pucat dengan mata hitam pekat menatap lurus ke arah Jaka. Bibirnya tersenyum tipis. Darah menetes dari sudut mulutnya, lalu dia berkata dengan suara berat bercampur gema, "Aku Dudu Sekar. Aku Nyi Laraswati." Jaka terhuyung ke belakang, hampir jatuh dari panggung. Teman-temannya yang melihat dari bawah berteriak panik, menyuruhnya turun. Tapi tubuh Jaka seakan membeku. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Saat dia mencoba mundur, tiba-tiba kain kelir sobek tertiup angin, terbuka lebih lebar, memperlihatkan sesuatu yang membuat semua orang yang melihat menjerit tertahan. Di belakang sosok perempuan berkebaya merah itu, ada bayangan wayang-wayang hitam yang bergerak sendiri. Tidak ada dalang, tidak ada orang yang menggerakkan, tapi wayang-wayang itu menari di kelir dengan bayangan api merah yang berkobar. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seperti ada puluhan penabuh yang memainkan. Padahal gamelan di panggung itu jelas-jelas rusak dan berdebu. Warga desa yang melihat dari jauh langsung berlari mundur. Sebagian jatuh tersungkur. Mereka yakin itu bukan pertunjukan manusia. Itu adalah pertunjukan gaib, panggilan dari dunia lain. "Gusti Allah, nyuwun pangapunten," bisik seorang bapak tua sambil menutup wajahnya dengan tangan. Sementara Jaka masih berdiri gemetar di atas panggung. Telinganya berdenging, matanya panas, dan suara gamelan membuat kepalanya terasa berat. Sosok Nyi Laraswati mendekat perlahan. Wajahnya semakin jelas, senyumnya semakin lebar. "Kau ora Aisa Nilemet Sekar, wis dadi duweku," katanya dengan suara yang memecah sunyi malam. Jaka akhirnya berlari turun dari panggung dengan sisa tenaganya. Teman-temannya segera menariknya menjauh. Begitu mereka meninggalkan area panggung, suara gamelan mendadak berhenti. Sunyi, seakan tidak pernah ada suara apapun sebelumnya. Namun semua orang tahu apa yang baru saja mereka lihat bukanlah ilusi. Itu adalah pertanda bahwa Sekar Ayu sudah dipanggil ke dunia Nyi Laraswati. Malam itu, warga desa tidak ada yang tidur. Mereka berkumpul di rumah masing-masing, menyalakan doa, membaca ayat suci, atau sekadar duduk diam sambil menangis. Suara gamelan kadang muncul lagi dari kejauhan, lalu menghilang. Setiap kali suara itu terdengar, semua orang hanya bisa saling pandang dengan wajah pucat. Mereka tahu, malam panggung kosong itu hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Malam itu desa menjadi jauh lebih mencekam dibanding biasanya. Setelah kejadian suara gamelan di panggung kosong, para orang tua desa yang selama ini memilih diam, akhirnya membuka suara. Mereka berkumpul di rumah Mbah Darmo, orang yang dianggap paling sepuh sekaligus penjaga rahasia lama desa itu. Api dari lampu minyak di tengah ruangan bergoyang-goyang, menyorot wajah pucat para warga yang duduk melingkar. Tidak ada suara lain selain desahan napas yang berat dan bergetar. Mbah Darmo menghela napas panjang, matanya sayu. Lalu ia berucap dengan nada lirih namun tegas, "Saiki wayahe, aku krita, kabeh kudu ngerti. Wis wayahe, kowe ngerti apa sing sejatine nyekel desa iki, nganti kakehan sengsara." Kata-katanya membuat suasana semakin tegang. Orang-orang menunduk. Sebagian sudah menggenggam tasbih, sebagian lain hanya bisa menatap lantai dengan wajah pucat pasi. Menurut pengakuan Mbah Darmo, dulu, di hutan sebelah selatan desa, ada seorang dukun sakti bernama Ki Waskita. Ia terkenal kaya mendadak, rumahnya besar tunannya luis, dan banyak orang iri padanya. Namun semua orang juga tahu, kekayaannya berasal dari jalan hitam. Ia melakukan pesugihan yang melibatkan arwah sinden legendaris, Nyi Laraswati. Wis, suwe dadi panggilane Nyi Laraswati. Yen ana sing pengen sugih, kudu ana tumbal. Lan tumbale kuwi kudu gadis enom sing suarane apik, ujar Mbah Darmo dengan suara serak.
Orang-orang terperanjat. Beberapa berbisik tak percaya. Tapi Mbah Darmo melanjutkan dengan nada getir. Kabeh wong ngerti. Nanging pado pura-pura ora weruh. Wong-wong wedi yen ora manut yuripi aiso cilaka. Mula rahasia iki disimpen nganti tekan saiki. Nama Sekar Ayu pun akhirnya disebut. Mata langsung tertuju pada keluarga Sekar yang duduk di pojok ruangan. Ibu Sekar menangis terseduh, sementara ayahnya hanya bisa menunduk dalam diam. Wajahnya kaku seperti batu. Mereka tahu, sejak kecil suara Sekar sudah dipuji banyak orang. Suaranya mirip sinden tua, begitu merdu dan berbeda dari anak-anak sebayanya. Dan kini, suara itu menjadi kutukan yang menjeratnya. Mbah Darmo menambahkan, ritual pesugihan kui kudu terus dijaga. Yen mandek, arwah Nyi Laraswati bakal ngamuk lan jupuk luwih akeh nyawa. Mula saiki, sing dadi target yaiku Sekar. Deweke, calon tumbal sabanjure, tangisan semakin keras terdengar. Beberapa warga menutup wajah dengan kain sarung. Ada juga yang langsung bangkit dan memukul dinding, tak kuasa menahan emosi. Ora aiso mbah, ora aiso anakui dikorbanke. Apa? Ora ana dalan liane, teriak seorang bapak dengan mata merah penuh amarah. Namun Mbah Darmo hanya menggeleng pelan. Iki wis dadi perjanjian kuno, sing ngegawe perjanjian kui kiwas kita. Aku mengyeritakake, nanging sing jelas, ritual iki kudu ana sing neruske. Naik, Laraswati wis kluwen, dheweke butuh tumbal anyar. Suasana ruangan itu berubah menjadi penuh histeria. Sekar Ayu sendiri duduk terpaku di pangkuan ibunya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seolah-olah tidak lagi berada di dunia ini. Bibirnya bergetar, lalu ia berkata lirih, "Aku krungu suarane, saben wengi, dheweke nyanyi, nyeluk jenengku." Kata-kata itu membuat semua orang tercekat. Beberapa pemuda desa yang sejak awal tidak percaya dengan hal gaib, akhirnya ikut ciut nyalinya. Mereka mencoba menenangkan Sekar, tapi tubuh gadis itu gemetar hebat. Ora pengen, ayayan, aku bu, katanya sambil memeluk erat ibunya. Malam itu, setelah pertemuan bubar, rumor tentang ritual rahasia itu menyebar lebih cepat daripada angin. Orang-orang di rumah masing-masing tidak bisa tidur, hanya bisa berdoa agar Sekar Ayu selamat. Tapi sebagian besar dari mereka juga tahu, perlawanan terhadap perjanjian pesugihan bukanlah hal yang mudah. Sementara itu, di tengah hutan selatan desa, api unggun besar menyala. Beberapa pria berpakaian hitam duduk melingkar, wajah mereka ditutupi kain, dan di hadapan mereka berdiri seorang lelaki tua berambut panjang, matanya tajam penuh wibawa hitam. Dialah kiwas kita, dukun pesugihan yang disebut oleh Mbah Darmo. Tangannya memegang sebuah keris kecil yang ujungnya berlumuran darah ayam hitam yang baru saja dikorbankan waktu wis sedok. Katanya dengan suara berat, "Arwahmu, Laraswati, saiki wis teka. Aku janji, aku bakal menehi tumbal anyar. Suwene aku nguasani sugih iki, suwene kui kowe bakal dadi pengantinku ing donya gaib." Tiba-tiba, dari dalam api unggun terdengar suara sinden yang melengking, begitu indah namun menakutkan. Api itu berputar-putar, warnanya berubah menjadi biru, lalu muncul bayangan perempuan berkebaya merah dengan wajah pucat. Dialah Nyi Laraswati. Suaranya bergetar menyatu dengan api. "Aku wis ngenteni, sekang suwe, wenehke aku gadis kui, Sekar Ayu." Para pengikut kiwas kita merunduk dalam-dalam. Tubuh mereka gemetar. Hanya kiwas kita yang berdiri tegak, matanya berbinar penuh nafsu. Ia tahu, semakin kuat Nyi Laraswati, semakin besar pula kekayaan yang akan ia miliki. Baginya, hidup manusia hanyalah alat, dan Sekar Ayu hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kekuasaan tanpa batas. Sementara itu, di rumah Sekar, suasana jauh berbeda. Ayah Sekar duduk termenung di teras, wajahnya basah oleh air mata. Ia merasa tak berdaya melawan takdir. Sang ibu masih memeluk anaknya, berusaha menenangkan, meskipun hatinya sendiri porak-poranda. Beberapa tetangga berdatangan, membawa doa dan ayat suci, mencoba memberi kekuatan. Tapi malam itu, suara gamelan kembali terdengar dari kejauhan. Samar, namun semakin lama semakin jelas, mengiringi suara sinden yang memanggil-manggil. "Sekar, ayo, melu aku." Suara itu terdengar seakan-akan langsung di telinga gadis itu. Sekar menutup telinganya sambil berteriak histeris,
tubuhnya terhuyung seperti orang kesurupan. Beberapa ibu berteriak, memegangi tubuhnya agar tidak lepas. "Astagfirullah, Gusti, tolong anak Kiki," seru mereka. Salah seorang pemuda akhirnya berlari menuju rumah Mbah Darmo, meminta pertolongan. Orang tua itu keluar dengan wajah tegas, membawa kendi berisi air doa. Ia menyiramkan air itu ke tubuh Sekar yang meraung. Seketika tubuh gadis itu jatuh pingsan, napasnya tersengal, dan suara sinden gaib perlahan menghilang. Tapi Mbah Darmo tahu, itu hanya sementara. Iki mung nutup sementara. Ritual kuwi wis diwiwiti. Deweke ora bakal mandek nganti Sekar dijupuk. Orang yang mendengar ucapan itu langsung terpaku. Hanya ada dua pilihan: menyerahkan Sekar sebagai tumbal, atau melawan ritual dengan resiko arwah Nyi Laraswati mengamuk dan menelan lebih banyak nyawa. Malam itu, desa benar-benar berada di ambang neraka. Pagi itu desa masih diselimuti kabut tebal. Matahari seakan enggan menampakkan wajahnya, hanya menyisakan cahaya redup yang menembus sela-sela pepehonan. Setelah malam penuh teror, para pemuda desa berkumpul dengan wajah tegang. Mereka bersepakat untuk mencari Sekar Ayu. Meski ancaman gaib terus membayang, beberapa membawa obor dan senjata seadanya, parang, bambu runcing, dan bahkan ada yang membawa keris warisan leluhur. Yen dibiarkan, Sekar bakal dijupuk sak tenane, kata Jaya, salah satu pemuda paling berani. Matanya tajam, namun tangannya tampak sedikit gemetar. Teman-temannya hanya mengangguk, meski hati mereka penuh keraguan. Mereka tahu, masuk ke hutan selatan berarti mendekat ke wilayah kekuasaan Ki Waskita dan arwah Nyi Laraswati. Dengan langkah hati-hati, mereka menyusuri jalan setapak yang mengarah ke hutan. Suasana semakin mencekam ketika suara burung dan jangkrik tiba-tiba hilang, seolah seluruh hutan menahan napas. Bau tanah basah bercampur dengan wangi bunga melati samar-samar tercium. Padahal di sekitar mereka tak ada satupun bunga yang tumbuh. Salah seorang pemuda langsung berbisik lirih, "Astagfirullah, kui tandane deweke wis ana cedak." Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan jejak kaki kecil di tanah. Jejak itu tampak baru, seakan baru saja dilalui. Tidak diragukan lagi, itu adalah jejak Sekar Ayu. Jaya berjongkok, menyentuh tanah yang masih lembab. "Iki jejak Sekar, deweke mlebu kene," katanya dengan suara serak. Semua pemuda menahan napas, lalu melanjutkan langkah mengikuti jejak itu. Namun semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasananya. Pohon-pohon besar seakan tumbuh lebih rapat. Cahaya matahari yang redup semakin sulit menembus ranting, dan udara semakin dingin menusuk tulang. Beberapa pemuda mulai berbisik agar mereka kembali saja, tapi Jaya menatap mereka tajam. "Yen saiki kita mundur, berarti Sekar kita pasrah ke dadi tumbal. Apa kowe kabeh tega?" Ucapan itu membuat semua terdiam. Dengan berat hati, mereka tetap melangkah. Jejak kaki itu akhirnya berhenti di depan sebuah pohon besar yang batangnya hitam dan berakar mencuat seperti ular. Pohon itu tampak asing, seolah tidak seharusnya ada di sana. Dari balik batangnya, samar terdengar suara nyanyian sinden, merdu namun juga menyeramkan, membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu terdengar sangat mirip dengan suara Sekar Ayu. Sekar Ayu!" teriak salah satu pemuda. Namun yang menjawab bukan suara gadis itu, melainkan tawa lirih perempuan. Dari sisi pohon, muncul bayangan wanita berkebaya merah dengan wajah pucat. Rambut panjang terurai menutupi sebagian wajahnya. Tatapan matanya kosong namun menusuk. Bibirnya bergerak menyanyikan tembang Jawa yang tak jelas artinya. "Dialah Nyi Laraswati." Para pemuda terpaku, sebagian langsung mundur dengan wajah pucat. Satu orang bahkan terjatuh dan gemetar hebat, memegangi dada sambil beristighfar, "Ya Allah, Gusti, ojo nganti dheweke nyedak," bisiknya panik. Tapi Nyi Laraswati tidak menyerang. Ia hanya berdiri, menatap mereka satu persatu, lalu tersenyum samar. Senyum yang dingin, tanpa rasa manusiawi. Tiba-tiba, suara gamelan samar terdengar dari segala arah. Bukan dari kejauhan, melainkan seakan muncul di dalam kepala mereka sendiri. Nada saron, gong dan kenong berdentum pelan namun menghantam jantung. Salah satu pemuda langsung menutup telinganya, tapi percuma, suara itu terus menghantui. Di gamelan itu, Nyi Laraswati menyanyikan tembang yang membuat seluruh tubuh mereka bergetar. "Ati ojo cidra, yen wis
Janjian, suaranya menggema, dan setiap kata seakan menarik jiwa mereka lebih dalam ke kegelapan. Jaya menggenggam kerisnya erat, mencoba melawan rasa takut. Duik menggap, "Ojo wedi, kita kudu terus goleki Sekar." Cewek, meski suaranya sendiri terdengar bergetar, namun tiba-tiba pohon besar itu bergetar pelan. Dari sela akarnya yang mencuat, tampak tangan kecil yang berusaha keluar. Para pemuda terbelalak. Itu tangan Sekar Ayu. Tubuhnya seakan tertelan ke dalam batang pohon. Hanya tangannya saja yang terlihat. "Seket!" teriak mereka serentak. Mereka berlari mendekat, mencoba menarik tangan itu. Namun ketika disentuh, tangan Sekar terasa dingin seperti es, dan kulitnya pucat kebiruan. Gadis itu menoleh sebentar. Wajahnya separuh terlihat dari celah pohon, matanya kosong, dan bibirnya ikut menyanyikan tembang bersama Nyi Laraswati. Suaranya identik, seakan mereka sudah menjadi satu. Salah seorang pemuda menangis histeris. "Iki dudu Sekar maneh, dheweke wis dijupuk." Tapi Jaya menolak percaya. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tangan Sekar, berusaha melepaskannya dari cengkraman pohon gaib itu. Saat itulah Nyi Laraswati tertawa panjang. Suaranya bergema seperti dari dalam perut bumi. "Kau ora iso nilemet duik kewis dadi pengantinku. Ojo nglawan wong cilik." Suaranya begitu keras hingga Dondon berjatuhan dari pohon. Tiba-tiba angin kencang berhembus, membawa aroma wangi bunga bercampur darah. Obor yang dibawa para pemuda padam satu persatu, menyisakan kegelapan pekat. Hanya mata merah Nyi Laraswati yang tampak berkilau dalam gelap. Salah satu pemuda menjerit ketika melihat bayangan lain bermunculan di sekitar mereka. Bayangan wanita-wanita berkebaya dengan wajah rusak, matanya kosong, tubuhnya penuh luka. Mereka menari melingkar, diiringi gamelan gaib yang semakin keras. Para pemuda ketakutan, beberapa langsung lari terbirit-birit, tak peduli lagi dengan Sekar. Hanya Jaya dan dua orang lainnya yang masih bertahan, meski tubuh mereka gemetar hebat. Jaya menancapkan kerisnya ke akar pohon, berharap bisa memutus ikatan gaib yang menelan Sekar. Ketika ujung keris menembus kayu, terdengar jeritan panjang, bukan hanya dari pohon, tapi juga dari Sekar yang setengah tertelan. "Aji, Ayu!" jerit Sekar dengan suara bercampur Nyi Laraswati. Suara itu memekakkan telinga. Pohon bergetar hebat, dan dari batangnya keluar cairan merah pekat seperti darah. Jaya semakin panik, tapi ia terus menekan keris itu lebih dalam. "Sekar, eling, iki aku, Jaya. Eling, ojo manut taweke," teriaknya dengan suara parau. Namun Nyi Laraswati melayang mendekat. Wajahnya semakin jelas. Dari dekat, wajah pucatnya tampak retak seperti porselen, dengan mata hitam kosong. Ia menatap Jaya lalu berbisik, "Kowe wani nantang aku? Ojo rumangsa aiso nyelametke. Kabeh sing mlebu kene bakal dadi tumbalku." Angin semakin kencang, tanah bergetar, dan suara gamelan mencapai puncak. Tiba-tiba akar-akar pohon bergerak seperti ular, melilit kaki para pemuda. Mereka menjerit, berusaha melepaskan diri. Namun semakin mereka melawan, semakin kuat lilitan itu. Jaya hampir terjatuh ketika akar melilit pinggangnya. Ia memeluk keris Aratoret, meski tangannya berdarah. Di saat kritis itu, Jaya mengingat pesan Mbah Darmo malam sebelumnya, "Yen cowani enggo dipiduik, ojo mung nganggo kekuatan. Ucapna jeneng Gusti Allah, gaib ora bakal kuat ngelawan panggilan kang sejati." Dengan sisa tenaganya, Jaya berteriak keras, "Allahu Akbar!" Jeten itu menggema ke seluruh hutan. Suara gamelan mendadak berhenti. Bayangan penari-penari gaib lenyap seketika, dan akar yang melilit tubuh mereka terlepas. Pohon besar itu retak di bagian batangnya. Suara gemeretak terdengar menyeramkan. Sekar terlepas dari cengkeraman pohon, tubuhnya terhempas ke tanah. Namun saat mereka menoleh, Nyi Laraswati masih berdiri, wajahnya penuh amarah. Rambutnya terurai liar, kebayanya berubah menjadi lusuh, dan matanya menyala merah. "Kowe ngira gampang, aku durung kalah. Sekar, tetep dadi dueku," katanya dengan suara menggelegar. Jaya memeluk tubuh Sekar yang masih lemas, lalu menatap Nyi Laraswati dengan mata penuh tekad. "Ora, dheweke ora kanggo kowe. Dheweke dudu tumbalmu. Duweke kembang desa iki, dudu kembang neraka," teriaknya. Nyi Laraswati melayang semakin dekat. Wajahnya menekuk penuh kebencian. Namun sebelum ia menyentuh,
suara azan dari masjid desa tiba-tiba terdengar jauh di kejauhan. Suara itu begitu lirih, namun menusuk hati. Nyi Laraswati menjerit keras, tubuhnya bergetar. Lalu perlahan kabur menjadi asap hitam yang tersapu angin. Hutan menjadi hening kembali. Pohon besar itu retak dan roboh perlahan, menyisakan bau busuk yang menusuk hidung. Para pemuda yang masih hidup terkapar lemas, sementara Jaya masih memeluk Sekar yang pingsan. Air mata jatuh di pipinya, entah karena lega atau karena masih dihantui rasa takut. Namun di udara, samar terdengar suara nyanyian sinden yang memudar. Aku durung rampung. Sekar tetap bakal bali marang aku. Jaya terdiam, hatinya menciut. Meski mereka berhasil membawa Sekar kembali, ia tahu semua ini belum berakhir. Nyi Laraswati masih menunggu, dan pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu langit tampak pekat. Bulan hanya sesekali berani menampakkan dirinya di balik gumpalan awan hitam yang tebal. Suara jangkrik terdengar lirih, tapi semakin mendekati panggung tua di tengah desa. Suara itu seolah tertelan oleh sesuatu yang lebih mengerikan. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan. Nada-nadanya aneh, tidak selaras, seperti dimainkan oleh tenggen-tenggen yang tak terlihat. Orang-orang desa yang diam-diam berjalan mendekat menahan napas. Langkah mereka hati-hati. Kalau suara sandal mereka terlalu keras, bisa menarik perhatian makhluk halus yang sedang berkumpul di panggung tua itu. Lampu petromak menyala redup, tapi cukup untuk memperlihatkan bayangan tubuh Sekar Ayu yang duduk bersila dengan mengenakan kebaya berwarna hijau tua. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong menatap ke depan. Bibirnya bergerak, menyanyikan tembang sinden dengan suara yang melengking tinggi, tapi terasa aneh, seperti ada gema gaib yang menyertainya. Bukan lagi suara Sekar Ayu yang lembut, melainkan suara yang penuh tekanan, seolah dipaksa keluar dari tenggorokannya. Para warga yang bersembunyi di balik semak hanya bisa saling pandang dengan wajah pikat. Tidak ada satupun yang berani mendekat lebih jauh. Seorang bapak tua berbisik lirih, "Astagfirullah, iki wes kebacut tenan." Suarane kuwi dudu Sekar Ayu, tapi suarane roh sing jupuk owek. Matanya berair, tubuhnya gemetar. Di belakang Sekar Ayu tampak sesosok bayangan wanita berkebaya merah menyala. Wajahnya pucat, bibirnya mengeluarkan darah yang menetes sedikit demi sedikit, hingga membasahi lantai panggung. Rambutnya tergerai panjang, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Dialah Nyi Laraswati. Tangannya menari perlahan, gerakan tubuhnya seperti sinden yang tengah mengiringi wayang, tapi setiap gerakannya meninggalkan jejak kabut hitam yang membekas di udara. Dukun pesugihan itu berdiri di depan panggung, membawa sesaji berupa kepala kambing, kemenyan, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah segar. Dengan suara berat, ia melantunkan mantra yang membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. "Nyai, kaula nyuwun tampani persembahan iki. Sinden anyar wis kulo paringaken. Sekar Ayu Dedos penggantosmu." Asap kemenyan makin pekat, menyelimuti seluruh panggung hingga terlihat seperti awan hitam yang turun dari langit. Sekar Ayu mulai menangis, tapi tangisnya tidak keluar sebagai air mata, melainkan sebagai suara. Tembang yang keluar dari mulutnya berubah-ubah, kadang merdu, kadang melengking seperti jeritan. Seolah-olah ada dua suara dalam satu tubuh. Suara asli Sekar Ayu yang sedang meminta tolong, dan suara gaib Nyi Laraswati yang menekan tenggorokannya. Sesekali terdengar lirih tulung, "Aku ora kepengin," tapi seketika tertutup lagi oleh alunan sinden yang mistis. Orang-orang desa yang menyaksikan semakin kalut. Beberapa ada yang mencoba membaca doa dalam hati, mulut mereka komat kamit. Namun semakin keras doa dilantunkan, semakin kuat pula suara gamelan yang tak terlihat itu menghantam telinga mereka. Bunyi gong menggema keras, membuat dada bergetar, seolah jantung mereka dipukul dari dalam. Seorang pemuda hampir saja pingsan ketika melihat tangan Sekar Ayu bergerak sendiri, menari dengan gemulai tanpa kendali, sementara matanya tetap kosong. Nyi Laraswati menunduk, wajahnya mendekati telinga Sekar Ayu, dan dari mulutnya keluar bisikan yang terdengar jelas ke telinga semua yang hadir, meski tidak mungkin logis karena jarak mereka terlalu jauh. "Wis wayahe, nduk kowe saiki dadi aku. Suaramu dudu duwekmu maneh." Sekar Ayu tiba-tiba
terdiam. Tubuh Nyakoku lalu perlahan bangkit berdiri. Matanya yang kosong kini berubah menjadi hitam pekat, sama seperti mata Nyi Laraswati. Ia menoleh ke arah warga yang mengintip, membuat beberapa orang langsung jatuh terduduk ketakutan. Tidak ada yang berani bersuara. Pertunjukan itu berubah semakin mencekam. Dukun mengangkat kendi berisi darah, lalu menyiramkannya ke lantai panggung. Anehnya, darah itu tidak mengalir ke bawah, melainkan terserap ke dalam papan panggung tua, seolah papan itu haus akan darah. Seketika, suara gamelan semakin nyaring, ditambah bunyi gong yang memekakan telinga. Dari balik bayangan panggung muncul silut-silut hitam, seperti penonton gaib yang sedang menyaksikan. Suara mereka berbisik-bisik, tawa lirih terdengar, bercampur dengan suara tangisan. Seorang nenek yang ikut mengintip menangis lirih. Iki pertunjukan tumbal le. Sekar ayu, wis ora aiso bali. Awake wis, dadi duwek. Nyi Laraswati. Tubuh Sekar Ayu menari mengikuti irama gamelan gaib. Gerakannya sempurna, seolah ia sudah bertahan menjadi sinden. Namun, darah menetes dari ujung jarinya setiap kali tangannya bergerak. Selendang hijau yang dikenakannya tiba-tiba berubah warna menjadi hitam pekat, seolah dibakar dari dalam. Tiba-tiba, dari mulut Sekar Ayu keluar suara tembang Jawa kuno yang bahkan sebagian warga tidak mengenalnya. Suara itu begitu dalam, bergetar, dan menusuk hati siapapun yang mendengar. Ha ha ha, saiki kabe wis dadi sinden anyar wis kulo tampi. Suara itu jelas bukan suara manusia. Itu adalah suara Nyi Laraswati yang kini benar-benar merasuk ke tubuh Sekar Ayu. Para pemuda yang mengintip sudah tidak tahan lagi. Salah. Satu dari mereka hampir saja berteriak, tapi mulutnya ditutup cepat oleh kawannya. Ojo rame, nenek ketahuan, kita kabeh aiso dadi tumbal bar. Bisiknya dengan mata penuh ketakutan. Pertunjukan tumbal itu berlangsung hingga tengah malam. Setiap menit terasa seperti jam. Setiap alunan gamelan terdengar seperti pukulan palu di kepala mereka. Sampai akhirnya, ketika gong berbunyi untuk terakhir kalinya, tubuh Sekar Ayu terjatuh lemas di panggung. Tapi yang membuat semua orang semakin takut adalah dari tubuh Sekar Ayu keluar bayangan lain yang menyerupai dirinya sendiri. Namun, wajahnya pucat dan penuh luka. Bayangan itu menjerit keras. Aku ora gelem. Aku ora gelem dadi tumbal. Lalu, ditarik paksa oleh Nyi Laraswati masuk ke dalam kegelapan. Setelah itu, panggung kembali hening. Tidak ada suara gamelan, tidak ada sinden, tidak ada bayangan penonton gaib. Yang tersisa hanya Sekar Ayu yang kini duduk lagi di panggung. Tapi wajahnya bukan wajah gadis desa itu lagi. Bibirnya tersenyum miring, matanya kosong, dan ketika ia membuka mulut, suara yang keluar adalah tawa panjang Nyi Laraswati. Warga yang menyaksikan tidak ada yang berani mendekat. Mereka hanya bisa lari turburit-berit, meninggalkan panggung tua itu dengan tubuh gemetar. Malam itu menjadi saksi bahwa Sekar Ayu bukan lagi dirinya sendiri, melainkan telah menjadi milik pesugihan. Pertunjukan itu bukan lagi hiburan, melainkan persembahan gaib yang membuat desa itu terikat pada kutukan baru. Dan sejak malam itu, setiap malam Jumat, suara gamelan kembali terdengar dari panggung tua. Meski tidak ada manusia yang memainkannya, suara sinden pun selalu terdengar, dan warga tahu itu adalah suara Sekar Ayu yang kini sudah menjadi bagian dari Nyi Laraswati selamanya. Pagi itu, desa diliputi kesunyian yang tidak biasa. Embun masih menempel di dedaunan, tapi udara terasa berat, seperti ada yang menekan dari langit. Beberapa warga memberanikan diri mendatangi panggung tua yang semalam menjadi pusat kengerian. Mereka berjalan dengan langkah ragu. Sebagian membawa sesajen kecil dengan harapan bisa menenangkan apapun yang bersemayam di sana. Ketika sampai di depan panggung, mereka mendapati papan-papan kayu yang basah, seolah baru saja disiram sesuatu. Padahal tidak ada hujan semalam. Aroma anyir menyengat menusuk hidung. Di tengah panggung, tergeletak sebuah selendang sinden berwarna hijau, namun kini warnanya berubah menjadi gelap kecoklatan karena basah oleh darah yang telah mengering di beberapa bagian. Seorang ibu menjerit lirih sambil menutup mulutnya. Astagfirullah. Iki selendang Sekar Ayu. Suaranya bergetar, matanya berlinang. Tidak ada tanda-tanda Sekar Ayu di sana, tidak tubuh, tidak bayangan, hanya selendang itu sebagai bukti.
bahwa sesuatu yang tak bisa diterima akal sehat benar-benar terjadi. Beberapa orang mencoba memanggil nama Sekar Ayu, berharap gadis itu muncul dari balik pepohonan. Tapi yang menjawab hanyalah gema suara burung gagak yang tiba-tiba melintas. Tidak ada seorang pun yang berani naik ke atas panggung untuk mengambil selendang itu. Mereka tahu, benda yang sudah tersentuh ritual pesugihan bukan lagi milik dunia manusia. Hari-hari berikutnya, desa dilanda kecemasan yang semakin besar. Kabar lenyapnya Sekar Ayu menyebar cepat. Orang-orang berbisik-bisik setiap kali melewati rumah keluarga gadis itu. Ibunya jatuh sakit karena terus menangis. Ayahnya lebih banyak diam, menatap kosong ke halaman rumah, seakan masih menunggu anaknya pulang. Namun semua tahu, penantian itu sia-sia. Setiap malam Jumat desas-desus semakin menguat. Dari arah hutan tempat panggung tua berada, warga mendengar suara gamelan. Awalnya hanya samar, seperti bunyi angin yang lewat membawa suara gong dari kejauhan. Namun semakin lama, suara itu semakin jelas, seakan ada pertunjukan wayang di tengah hutan, lengkap dengan gamelan dan sinden. Suara sinden itu begitu khas, melengking tinggi, namun bercampur dengan nada sedih yang menusuk hati. Warga yakin, itu suara Sekar Ayu. Beberapa pemuda yang nekat mencoba memastikan, pernah pergi diam-diam ke tepi hutan pada malam Jumat. Mereka bersembunyi di balik semak, menahan napas, dan benar saja di kejauhan terlihat cahaya lampu petromak. Terdengar gamelan lengkap, bahkan terlihat bayangan orang-orang seperti sedang menonton pertunjukan. Tapi ketika mereka mencoba mendekat, tiba-tiba semua lenyap. Yang tersisa hanya hutan gelap dengan suara binatang malam. Pemuda-pemuda itu pulang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara tentang apa yang benar-benar mereka lihat. Malam Jumat berikutnya, suara sinden semakin jelas. Beberapa warga yang sudah tua berani bersumpah. Mereka mendengar lirik lagu Jawa kuno dari arah hutan. Wong urip, mong mampir ngombe. Kowe saiki duduk kowe maneh, wis dari tumbal. Suara itu membuat darah mereka membeku. Tidak ada yang bisa menyanyikan lirik seperti itu, kecuali roh yang sudah tidak lagi menjadi manusia. Seiring berjalannya waktu, desa mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap kali ada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka seperti digoda untuk mendatangi panggung tua itu. Ada kabar bahwa jika seseorang berani meletakkan sesaji di sana, maka rezekinya akan berlipat ganda. Tapi tentu saja, semua orang tahu ada harga yang harus dibayar, dan harga itu adalah tumbal jiwa. Sama seperti yang menimpa Sekar Ayu. Orang-orang yang berakal sehat memilih menjauhi tempat itu. Mereka melarang anak-anak keluar rumah pada malam Jumat, bahkan menutup jendela ropet-ropet agar suara gamelan tidak masuk ke dalam rumah. Namun tetap saja, ada beberapa orang yang tak kuasa menahan rasa penasaran atau tamak, dan memilih mencoba peruntungan. Anehnya, setiap orang yang pernah terlihat mendekati panggung tua itu pada malam Jumat, esoknya selalu menghilang tanpa jejak. Sisa-sisa keberadaan mereka hanyalah benda kecil seperti sandal, sapu tangan, atau potongan kain yang ditemukan di sekitar hutan. Puncak kengerian terjadi pada malam Jumat Kliwon. Malam itu suara gamelan terdengar lebih keras dari biasanya, sampai ke seluruh penjuru desa. Bahkan pintu dan jendela rumah bergetar seperti ada gong yang dipukul tepat di sampingnya. Orang-orang ketakutan, bersembunyi di balik doa, menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus ke dalam hati mereka. Suara sinden terdengar jelas sekali malam itu. Bukan hanya nyanyian, tapi juga tawa panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Di rumah keluarga Sekar Ayu, ibunya mendadak histeris. Ia berteriak menyebut nama anaknya, lalu berlari keluar rumah. Tetangga mencoba menahan, tapi tubuhnya kuat sekali, seperti sedang dirasuki sesuatu. Ia terus berlari ke arah hutan sambil menangis enduk. Sekar Ayu, Bali enduk. Oh hot, ibu dewekan. Orang-orang berusaha mengejar, tapi mereka kehilangan jejak begitu wanita itu masuk ke kegelapan hutan. Hingga pagi tiba, tidak ada yang kembali. Sejak malam itu, ibunya Sekar Ayu juga hilang tanpa bekas. Desa itu semakin terpuruk. Beberapa keluarga pindah, meninggalkan rumah mereka karena takut terkena kutukan. Namun ada pula yang tetap bertahan, dengan alasan tidak punya tempat lain, yang tinggal hidup dalam ketakutan abadi, selalu dihantui bayangan panggung tua dan suara gamelan gaib. Seorang kakek tua yang dikenal sebagai sesepuh desa akhirnya berkata dengan suara lirih pada warga,
Iki kutukan sing ora gampang ilang. Saka ayu wis dadi bagian pesugihan nyi Laraswati. Wong sing wis ketarik mlebu ora bakal aiso bali. Wong-wong sing ora kuat iman bakal keseret dadi korban sabanjur. Ojo nganti sapa wani nyedak panggung kui maneh. Ucapannya menjadi semacam aturan tak tertulis. Semua warga menghindari hutan itu. Seakan panggung tua adalah gerbang menuju dunia lain yang tidak boleh disentuh. Namun tetap saja rusa peniseran kadang lebih kuat dari rasa takut. Bertahun-tahun kemudian, beberapa orang dari luar desa mendengar cerita itu. Ada yang datang ingin meneliti, ada yang sekadar mencari sensasi. Setiap kali mereka mencoba bermalam di dekat hutan selalu berakhir sama. Mereka hilang, hanya meninggalkan barang-barang kecil yang tercecer. Akhirnya, panggung tua itu menjadi legenda kelam. Orang-orang menyebutnya panggung tumbal, tempat di mana suara sinden abadi terus terdengar setiap malam Jumat. Dan setiap yang mendengarnya akan selalu merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya dari belakang. Hingga kini, orang desa masih percaya bahwa Sekar Ayu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya hilang selamanya, menjadi bagian dari dunia gaib yang tak bisa disentuh. Suaranya abadi, menjerat siapapun yang berani mendengar terlalu dekat. Dan setiap kali malam Jumat tiba, terutama Jumat Kliwon, suara itu kembali menggema, mengingatkan bahwa ada perjanjian gelap yang pernah terjadi. Perjanjian yang tak akan pernah terputus. Sementara selendang hijau yang dulu menjadi milik Sekar Ayu masih tersimpan di rumah sesepuh desa, diselimuti kain putih dan kemenyan. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi membukanya, karena mereka percaya jika selendang itu dibuka, suara sinden akan terdengar di siang bolong, dan desa akan kembali disapu kutukan. Suara gamelan, suara sinden, dan bayangan panggung tua akan terus ada, seakan menjadi pengingat bahwa ada harga besar dari ketamakan manusia. Dan nama Sekar Ayu hanya tinggal cerita, dikenang dengan rasa sedih, sekaligus takut. Ia hilang selamanya, tak akan pernah kembali sebagai manusia. Dan begitulah Winggetters, kisah malam ini telah usai. Semoga kalian menikmati setiap ketegangan dan misteri yang telah kita selami bersama. Ingatlah, di setiap sudut yang gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Jaga diri kalian baik-baik, selalu waspada, dan jangan pernah lupa untuk terus berdoa. Terima kasih sudah menemani saya malam ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan lainnya dari Lawana Wingkit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berani Winggetters. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.